Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina wa habibina Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel Sofyan Ats-Tsauri Official. Channel yang insyaallah senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk umat. Baik teman-teman, kembali lagi nih, Masya Allah ya, kita bersama Raden Syarif Naharuddin Amir Abdillah, Masya Allah. Gelar beliau Pemban Abdillah ya, Masya Allah. Jadi di dalam video kali ini teman-teman ya, di konten ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi temanya beda teman-teman. Kemarin temanya itu kita minta nasihat dari beliau bagaimana menyikapi keadaan polemik yang terjadi antara yang sedang viral tentang habaib, dan alhamdulillah kita mendapat nasihat dari beliau bagaimana sikap kita ya, dan teman-teman Masya Allah senang dengan apa yang disampaikan ya, netralitas kita ya dalam melihat memandang dan baik dari pihak ini dan pihak itu sehingga kita aman, damai, tentram. Nah sekarang ini kita mau dengarkan, kita mau minta nasihat tentang bagaimana sikap kita ke depan menghadapi politik yang sebentar lagi ini, dan ini sudah ada bau-baunya ini. Politik ini sudah dibicarakan di mana-mana, ada yang pro ini, pro itu, pilih ini. Nah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi politik ke depan 2024, dan sekarang sudah bau-bau tentang politik ini sudah viral juga. Nah bagaimana sikap dan bagaimana cara kita memilih pemimpin yang akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita, bagi umat, bagi masyarakat, lebih-lebihnya bagi nusa dan bangsa. Baik, kita langsung saja kepada Raden Syarif Naharuddin Abdillah ya. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat walafiat, hidup barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah kebaikan yang datangnya tidak disangka-sangka. Kapan seorang itu akan dapat barokah? Bila Anda selalu bil khair, kalau bahasa Arabnya itu selalu di dalam kebaikan, berasangka baik, berteman dengan orang baik, itulah barokah. Kalau Anda berteman dengan orang busuk, ya sudah kebusukan yang Anda dapatkan. Jadi barokah itu berawal dari bil khair, dari kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan bersama teman-teman yang baik. Masya Allah, ini sahabat saya nih Ustadz Sufyan nih, ulama beliau nih, muhadisin, ahli tafsir beliau nih. Masya Allah. Mir, mohon maaf dulu, ini karena Masya Allah. Baik, pertanyaan daripada saudara kita Ustaz Sofyan Ats-Tsauri tentang bagaimana sikap kita terhadap politik. Politik dalam Islam itu disebut as-siyasah. Apa maksudnya? Yaitu cara supaya orang itu mencapai tujuan yang baik sehingga menjadi kebaikan bagi agama, bangsa, dan negara. Itulah politik dalam pandangan Islam. Saya akan memulai daripada mimpi saya. Suatu hari tahun 2013 saya mimpi didatangi oleh Qutbul Ghaus Al-Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Beliau memberikan gelar saya Al-Malik Lidinillah. Allah. Artinya kerajaan untuk agama Allah, raja untuk agama Allah. Artinya penguasa untuk agama Allah. Ternyata maknanya itu adalah filosofi. Mana filosofi? Bagaimana kalau bahasa kita lah, kamu itu berperan untuk ya membangun suatu kekuasaan ya atau pemerintahan yang mendatangkan kebaikan bagi terutama kita di Indonesia kan, bagi bangsa dan negara kita. Allah. Harus punya andil antum. Apalagi hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia.
Nah, saya di sana sekarang ini. Masya Saya akan bicara di sana. Mimpi saya yang kedua yaitu ketika saya ziarah ke makam Raja Lombok terakhir. Waktu itu nenek moyang saya, istilahnya kakeknya kakek, yang bernama Pemban Mas Urpe di Sakra. Sakra ya? Pada ingat saya itu kejadiannya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya mampir ziarah, tahu-tahu menemukan batu 4 di makam beliau. Apa ini maknanya? Ya saya ambil lah. Kemudian saya tanya kepada seorang murid waliullah di Lombok itu, ada namanya Tuan Guru Ahmad Retetet yang sangat keramat, per menit keramatnya. Allah. Maka saya tanya murid-murid, apa maknanya ini, katanya batu yang 4 ini. Maka saya disuruh untuk taruh hajat dulu. Nanti akan ada jawabannya dalam mimpi. Benar, mimpi saya didatangi oleh Gajah Mada. Wallahi, Gajah Mada. Kaget kan? Gajah Mada datang kepada saya, memberikan saya gelar Taruna Jaya. Taruna Jaya. Belum pernah dengar kan? Taruna Jaya, lelaki yang berjaya. Maksudnya lelaki yang akan membawa kepada kejayaan Nusantara. Masya Allah. Di mana poinnya, saudara? Nah, sekarang baru antum ketemu poin-poinnya. Kalau mau agama, bangsa dan negara kita ini berjaya, syaratnya adalah batu yang 4 ternyata itu filosofi daripada 4 komponen bangsa. 1, umaro. 2, ulama. Yang ketiga, agnia. Yang keempat, fuqara. Masya, itu ternyata filosofi. Kalau keempat ini bisa sinergi, pemimpinnya pemimpin yang adil, ulamanya memberikan nasihat-nasihat benar-benar dari hati terdalamnya, bukan karena ini kan banyak ulama begini sekarang kan. Kemudian yang kedua, apa itu? Orang fakir miskin dibutuhkan doa-doanya. Kemudian orang kaya juga tahu diri, kekayaannya jangan digunakan hanya untuk dirinya sendiri, infak, sedekah. Kan Muhammad Al-Fatih itu bisa kan menaklukkan Istanbul itu karena 4 faktor ini. Orang kayanya siap korban agama, beliau umaro yang bertakwa. Kemudian ulamanya Syekh Syamsuddin, guru beliau, memberikan nasihat-nasihat yang baik yang membuat dia semakin takwa. 4 komponen berjalan, menaklukkan Istanbul. Nah, jadi insya Allah yang 4 komponen Anda bersatu. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus berprinsip bahwa la Islam illa biquwah. Tidak akan berjaya sempurna Islam yang kita miliki tanpa Anda memiliki kekuasaan. Itu sudah rumus itu. Sehingga kata seorang waliullah, bergudang-gudang ilmu akan kalah dengan segumpal kekuasaan. Allah. Nah, itu udah masuk dia. Allahu Akbar. Yang kedua, dengan kekuasaan yang baik, nanti dia akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemimpinnya dulu baik, Pak Ustaz. Pemimpinnya dulu baik. Nanti menteri-menterinya akan jadi baik, menteri-menteri terus ke departemennya, terus ke gubernur, bupati, sampai tingkat camat, desa, lurah, kampung, RT akan jadi baik karena di atas. Masya. Karena kita ini negara demokrasi, kan bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan, rajanya meninggal dunia, otomatis yang menggantinya pangerannya, putra mahkota. Kalau negara kita negara demokrasi, kalau yang busuk-busuk saja yang lebih banyak di negara ini, kemudian dia memilih orang-orang yang busuklah negara kita. Korupsi ada di mana-mana. Tetapi kalau pemimpinnya pemimpin yang baik, pemerintahan yang baik, rakyat baik, wallahi Pak, wallahi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan daripada langit dan bumi. Allah. Saya teringat itu sultan yang ada di Brunei Darussalam. Ketika satu kebijakan ini baik, Masya Allah, apa yang terjadi?
tahu-tahu bertambah tiba-tiba sumur bornya. Sumur bor apanya tuh? Minyaknya tuh 11 sumur lagi. Ya Allah. Coba bayangkan. Nah, ini saya berkata seperti ini saking risaunya kita kepada kemunafikan yang terjadi di negeri kita ini. Semua sudah akal sehatnya sudah mulai hilang. Sehingga semua ini kalah hati nurani dengan uang. Bayangkan uang. Makanya kata ahli tasawuf, uang itu kalau sedikit, insya Allah masih bisa. Nah, kalau sudah MT, udah Pak, itu sorban bisa jatuh tuh. Allah. Sorban bisa jatuh, jenggot bisa rontok itu. Wallahi, karena kata ahli tasawuf, uang yang banyak itu sama halnya dengan seorang wanita yang cantik jelita, kemudian kita sekamar. Semalam, insya Allah bisa bertahan. Kalau 2 malam, kalau sebulan, itu perumpamannya uang yang banyak itu. Ya Allah. Karena itu saudara mulia. Tapi kalau Anda hidup mencari kemuliaan hanya di sisi Allah dan Rasulnya, untuk negeri akhirat kita nanti kita akan ditanya, mau Rabbuka, siapa Tuhanmu? Atau kita hidup dunia hanya hidupnya untuk berkhianat kepada Allah, tidak bisa kita jawab. Kalau Anda istiqomah mentuhankan Allah, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau istiqomah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah. Itu rumus itu. Kalau Anda sudah selalu istiqomah taat kepada Allah, ingat kepada Allah, Anda akan bahagia. Maka kebahagiaan ini tidak bisa dicucuk dengan M dan T, insya Allah ya. Karena anda kurang bahagia lah, maka Anda cari M itu miliaran, triliunan. Akhirnya semakin gelap hati kita, semakin susah. Jadi gini aja, semeton ya, saudaraku, ini semeton bahasa Lombok itu saudara. Rumus kehidupan ada namanya goim dalam hati ini. Kalau Anda suka durhaka kepada Allah, maksiat lale, maka ada titik hitam dalam hati. Kalau terus menerus Anda lale, maksiat, bohongi orang, kesana kemari bohongi orang, maka akan sampai nanti hati itu menjadi berkarat, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Maka pada kesempatan itu 3 hal yang akan Anda alami. Yang pertama, qabul batil. Anda akan menerima kebatilan. Maksiat sana sini Anda lihat tidak ada rasa kebencian. Anda senang, nerima. Yang nomor 2, hubbul batil, mencintai kebatilan. Itu buah daripada hati Anda yang selalu digelap-gelapkan itu. Yang paling ngeri nanti ingkarul haq. Benci dengan kebaikan. Benci dengan kebaikan. Nah, kita kan tidak ingin saudara, Ustaz, punya pemimpin yang seperti ini, pemerintahan yang seperti ini. Kita ingin pemimpin yang baik, pemerintahan yang baik. Insya Allah pemimpin baik, pemerintahan baik, baguslah negeri kita ini, aman. Selesai. Apakah Anda tidak sedih melihat ke depan nanti anak cucu kita yang dulunya cantik jelita, tahu-tahu dia menjadi pendosa ulung, karena dia tidak mengerti hak-hak Allah, hidup tidak ada aturan. Contoh kecil aja, saya selalu sedih melihat anak-anak yang salah pergaulan. Ibunya bagaimana dia melahirkan, antara hidup dan mati, sakit. Begitu lahir diinabobokan, begitu besar remaja nyimeng, minum minuman keras, menjadi pemaksiat ulung, membawa fitnah kepada ibunya. Dilaporkan, Bu, ibunya ditangkap, anaknya ditangkap polisi, soalnya dia melakukan hal-hal yang buruk. Kaget ibunya, jantungnya mati, dibunuh sama anaknya sendiri. Yang dulunya ketika dilahirkan sangat melelahkan. Apa Anda kasihan melihat keluarga-keluarga kita seperti itu? Maka sungguh-sungguh salah besar sekali kalau Anda bilang agama itu, khusus agama, pemerintahan hanyalah pemerintahan. Itu kalimat-kalimat para penzolim. Sebenarnya yang aslinya tidak dipisahkan. Justru ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah,
Kan bukan cari haji dulu, ya, tapi mereka bermusyawarah, ya, bagaimana pemilihan pemimpinnya dulu, supaya Rasulullah dulu dinobatkan, supaya disatukan antara Muhajirin dan Ansor ini. Sehingga subhanallah, itu dulu yang utama. Ketika Rasulullah meninggal dunia, bukan jam berapa kita nyolatkan Rasulullah, yang dipilih siapa jadi pemimpin penerus Rasulullah. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Kali mulia, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari, saya tidak mengajak Anda memilih siapa, misalnya enggak. Gunakanlah akal pikiran sehat Anda mau ingin agama, bangsa dan negara kita yang tercinta ini mau hancur apa mau jadi baik? Coba saya tanya, Ustaz, mau hancur apa baik? Baik. Itu semua teriak baik. Kalau mau baik, cari pemimpin yang baik. Insyaallah? Setuju? Insyaallah. Itu kira-kira. Ada pertanyaan mungkin, Ustaz? Oleh insyaallah. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita dengarkan luar biasa nasihat tadi, bagaimana sikap kita ke depan menghadapi politik. Ya, terus terang saya juga masih belum bersuara teman-teman ya. Jadi kemana arah masih belum bersuara teman-teman. Makanya kita minta nasihat daripada beliau ya, orang tua kita ini bagaimana sikap kita. Nah ini pertanyaan yang terakhir ini ya. Pertanyaan kira-kira gambaran ya, pemimpin yang kita akan pilih atau yang akan kita menjadi pilihan kita itu kira-kira gambarannya, sifat-sifatnya seperti apa? Allah. Saudaraku yang mulia, saya tidak bermaksud sombong. Langsung para wali Allah datang di dalam batin saya. Sebagaimana pertanyaan beliau, ciri-cirinya seperti apa pemimpin yang kita ikuti? Pemimpin yang baik itu ciri utamanya dia mampu memimpin dirinya sendiri. Masya Allah. Bisa diberitahu itu. Mau jadi pemimpin, memimpin dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Kemana-mana membawa kebohongan. Hah? Woi, sadar lo. Coba akal sehat antum, akal sehat Anda berpikir. Carilah pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri. Itu jawaban yang saya dapatkan. Bukan sombong ini, saya tuh sering didatangi para wali di dalam basiroh, di dalam rohani. Cari pemimpin yang mampu memimpinnya diri sendiri dulu. Nah nanti kalau dia sudah mampu memimpin diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki itu yang beliau sebarkan tuh, kebaikan-kebaikan dia. Barulah nanti yang lain juga akan ikut menjadi baik. Itu Ustaz. Sudah tidak ada dalil lagi. Allah. Nah sekarang siapa itu? Coba antum pikir sendiri dah. Mas-mas, mbak-mbak, pemuda-pemuda, juga yang sudah tua tapi tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi semangatnya. Insyaallah. Ini mainkan otak dimainkan. Saya diberitahu itu, bukan jawaban saya. Kalau mencari pemimpin yang baik, cari dulu pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri. Ucapannya, pikirannya, tindak tanduknya, nanti itu yang akan menjadi kebaikan kepada orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya, maaf ya, biar begini-gini saya, insyaallah bahasa Inggris. Ini finishingnya ini, kata-kata terakhirnya. Tindakan yang baik berawal dari hati yang baik. Masya Allah. Sehingga Rasulullah katakan, sesungguhnya di dalam jasadmu ada suatu segumpal daging. Bila ini daging ini baik, maka daging baiklah semua jasad-jasad dan sebagainya. Nah sekarang itu lihat ya, cari pemimpin yang hatinya baik, tindakannya baik, insya Allah negara bangsa kita akan menjadi baik. NKRI harga mati. Insya Allah. Saya ya. Yang kedua, jangan Anda merasa hebat pada pandangan manusia. Jangan suka meninggikan diri sendiri. Kata para ulama, sebelum misalnya kaki kanan kita masuk surga, kaki kiri kita belum, jangan merasa aman antum itu sudah jadi ahli surga. Roja dan khauf. Kata Sayyidina Umar, kalau semua orang masuk surga, kemudian tinggal satu yang belum masuk surga, jangan-jangan akulah orang itu.
Kemudian kalau semua orang masuk neraka, ya, kemudian satu yang masuk surga, aku berharap akulah orang itu, kata Sayyidina Umar. Artinya antara raja dan khauf itu kita selalu dalam hidup ini jangan mengutamakan diri sendiri. Slow but sure. Slow kita hidup ini, jangan terlalu membanggakan diri. Maaf, bukan sombong. Saya ini keturunan Sultan Lombok, Raja Lombok yang ke-15. Allah. Tetapi karena nenek moyang saya yang datang dari Mekah itu berdakwah melalui Sulawesi, Bima, terus menetap di Lombok, waliullah. Kok kita itu seolah-olah dibantu secara rohani? Kok tidak bisa kita mau sombong-sombong aja? Di hadapan Allah itu adalah takwanya. Nah itu. Jadi humanisme, kemudian jangan membanggakan diri di hadapan manusia. Insyaallah, aman sentosa negara. Insyaallah. Jazakallah khairan katsiran. Baik, Masya Allah, luar biasa ini nasihatnya ya teman-teman. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa ini ya, nasihat yang sangat menyejukkan, dan ini sebagai barometer kita ke depan menghadapi politik di negeri kita ini, Masya Allah. Dan ini pilihan kembali kepada teman-teman, tapi gambaran sudah dikasih tahu kepada kita, atau bisa dibilang bocoran tadi, siapa pemimpin yang akan kita pilih dan yang insya Allah terbaik untuk negeri kita. Mungkin sampai di sini videonya ya, dan semoga kita bisa amalkan nasihatnya apabila ada baiknya, insya Allah. Dan itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk salahnya itu dari kedhaifan kita semua. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.